Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Kalau informasi tadi bikin heboh, kalau yang satu ini bikin kaget dan shock nih Besti. Yaps, ini dia Farel Prayoga yang mendadak mengaku jadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya. Seperti apa informasinya? Ini dia. Berawal dari jalanan hingga berakhir menginjakan kaki di Istana Presiden. Itu adalah perjalanan yang dirasakan oleh Farel Prayoga nih Besti. Yaps, nama Farel Prayoga kini semakin diperhitungkan di dunia tarik suara setelah video dirinya mengamen di jalanan Banyuwangi sukses menyita perhatian publik. Tapi siapa sangka di balik ketenaran dan popularitasnya di dunia hiburan tanah air, ada kisah pilu yang ia alami. Sedih, kecewa, hingga ditipu orang tua dan saudara ternyata pernah dirasakan bocah 14 tahun itu. Dan semua itu bukan hanya cerita belaka nih Besti, tapi itulah kenyataan pahit yang harus dilalui Farel jauh sebelum dirinya terkenal. Namun di tengah namanya mulai redup di dunia entertain, ia kembali menjadi sorotan. Bagaimana tidak, ayah yang selama ini ia tinggal dan hidup bersamanya ditangkap polisi setelah terbukti terlibat dalam kasus judi online alias judok. Di tengah sang ayah terseret masalah hukum, Farel Prayoga tiba-tiba membuat publik geger setelah lama tak muncul di layar kaca. Ia mendadak mengaku pernah dianiaya oleh ibu sambungnya. Jadi emang waktu kecil sering ya diksa, mungkin salah satunya diusir dari rumah. Terus habis itu nggak dibolehin tidur. Ini paling sakit nih bang, sumpah. Nggak bolehin tidur. Jadi gini posisinya. Emang waktu itu gimana ya bilangnya, bapak emang suka keluyuran gitulah posisi waktu itu. Nah, ibu nih emang pribadi benci karena aku. Ibu pernah ngomong sama kakakku kalau muka aku nih bener-bener mirip sekali sama ibu kandung. Jadi emang setiap marah, ibu nih ngelampiasin di aku, alasannya mukanya mirip sekali sama anak kandungnya. Usut punya usut, tindakan kekerasan yang ia terima dari sang ibu ternyata ada alasannya nih Besti. Kepada Denny Sumargo, Farel mengaku sang ibu memiliki dendam pribadi kepada ibu kandungnya selama ini. Jadi sebetulnya ibu yang ada di rumah yang selama ini bareng aku, itu ibu tiri. Jadi aku emang selama 14 tahun ini belum pernah ketemu ibu kandung. Posisi bapak ibu bertengkar, ya mungkin ego ibu emang nggak stabil gitu. Jadinya dia ngomong ke aku, sebetulnya aku bukan anak kandungnya. Saking kesalnya kepada Farel, sang ibu bahkan tak bisa melihat Farel tak menghasilkan uang. Alhasil ia disuruh untuk mengamen di jalanan. Aku dari kelas 2 SD, umur 8 tahun aku udah disuruh ngamen. Dan di posisi itu di posisi itu aku dapat perilaku nggak enak dari ibu. Yang nyuruh ngamen emang saya pribadi awalnya. Oh, kamu yang mau? Ya, emang aku yang minta ke bapak lah. Cuman kayak lama-kelamaan ngamennya jadi pekerjaan gitu. Jadi kayak jatuhnya kalau nggak ngamen ya nggak dapat uang, nggak makan kita. Niatnya untuk tidak menjadi beban orang tua, tapi yang ada jadi tulang punggung dan sumber pemasukan bagi orang tua dan kakak-kakaknya. Bahkan nggak cuma untuk kebutuhan sehari-hari nih Besti, tapi untuk bayar hutang juga. Emang keluarga waktu posisi aku ngamen tuh punya utang bank-bank gitu, kayak bank-bank keliling. Kalau nggak ngamen, nggak makan, nggak bayar bank gitu-gitu. Ya ampun, anak sekecil itu sudah harus berjuang dengan dunia yang keras ini ya Besti. Hal itu tak hanya berlangsung saat dirinya masih jadi pengamen, tapi terus berlanjut saat dirinya viral beberapa tahun lalu, di mana bayaran hasil manggung Farel sepenuhnya dipegang dan dikelola oleh orang tuanya. Jadi emang awal-awal viral itu yang megang orang tua. Emang 100% gue kasih bapak ibu semua. Namun sayang, uang yang ditafsir senilai 10 miliar rupiah itu disalahgunakan oleh orang tua dan kakak-kakaknya nih Besti. Saya itu yang mungkin bisa di atas 10 miliar. Hah? Karena kan mendapatkan dari awal viral ya.
Di tengah perjalanan karirnya yang gemilang, Farel harus menerima kenyataan bahwa uang yang ia hasilkan selama ini ludes digunakan oleh orang tua dan kakak-kakaknya. Jadi ada di satu masa yang kayak bener-bener nih, apa ya, gimana ya, wah kejam nih gitu. Gimana? Satu keluarga pernah sekongkol, kakakku, ibuku, bapak. Waktu itu mau posisi beliin kuda kakak laki. Beliin kuda. Oke. Nah jadi posisi itu aku mau manggung ya. Nah posisi itu aku mau manggung dan aku mau beli minuman di supermarket lah. Ya udah aku mau narik uang dulu. Ternyata uangnya cuma sisa 56.000. Uang sisa 56.000. Padahal di rincian itu kayaknya di ATM itu ada uang sekitar 100 juta sekian ya. Nah, ntar habis itu nggak tahu nih aku. Udah posisi aku di luar kota itu ada kakak laki. Nanya lah, kok uangku tinggal segini kak? Lu nggak tahu kakak, buat apa ya? Kamu paling yang boros gitu kan? Aku telepon bapak ibu, kenapa uangku tinggal segini ya? Ya kamu aja paling yang boros gitu kan? Oh, dibalikin ke kamu. Aku minta maaf banget sama mereka, kayak bener-bener maafin aku ya kalau emang aku seboros itu. Gitu kan? Terus habis itu singkat cerita nggak pada beberapa minggu gitu, kakak Ani yang perempuan nih cerita semuanya. Ternyata uangku yang hilang itu dipakai beli kuda. Sampai sekongkol untuk membohongi anak sendiri. Wah, ini sih kejam banget ya Besti. Mengingat ayah dan ibunya pernah sekongkol menipunya, Farel tak memungkiri jika uang yang digunakan ayahnya untuk main judol itu adalah uang yang selama ini ia kumpulkan dari hasil manggung sana-sini. Ibu tiri, nah saya kurang tahu detail uang dilariin kemana tuh nggak tahu. Cuman waktu ku tanya ya alasannya beli tanah lah, ini tanahnya juga buat kamu besok, nah, kayak gitu-gitu. Bukan hanya sekedar morotin uangnya saja, tapi ibu tirinya juga menghasut Farel agar membenci ibu kandungnya nih Besti. Aku sempat benci juga sama ibu, sempat punya pikiran kayak ya udahlah apalah, nggak mau lah ketemu aku sama ibu kandungku, orang dia kayak gini kok sifatnya. Ya ampun, kok seorang ibu tega banget ya melakukan hal sekejam itu Besti. Namun setelah Farel tahu cerita yang sebenarnya, ia pun mencoba memperbaiki hubungannya dengan sang ibu kandung. Hanya saja komunikasi yang terjalin di antara mereka masih hanya sebatas via telepon. Tak memungkiri banyak perlakuan ayah dan ibu tirinya yang melukai hatinya, Farel mengaku akan tetap membuka pintu maaf kepada kedua orang tuanya. Ia bahkan mengaku akan terus menyayangi keduanya. Tapi bukan berarti menerima dan menyayangi keduanya cuma-cuma ya Besti. Farel berharap agar ibu tiri dan ayahnya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya intinya aku pengen mereka berubah aja sih betulnya. Jujur aku sebetulnya sayang sama mereka, cuman kayak perilaku mereka kayak seakan-akan gak sayang aku. Saya pribadi masih sayang sama bapak. Bapak meskipun buat kesalahan sebanyak apapun gak tahu ya, saya tetap masih ada rasa sayang. FYI nih Besti, nama Farel Prayoga pertama kali dikenal publik setelah video Farel membawakan lagu milik Denny Caknan yang berjudul Ojo Dibandingke viral di seluruh platform media sosial. Bahkan tercatat sudah ditonton lebih dari puluhan juta, padahal baru diunggah sekitar 1 bulan saja nih Besti. Sejak saat itu, Farel tak lagi hanya mengamen dari warung yang satu ke warung yang lain. Tapi kini ia telah bertransformasi menjadi seorang penyanyi cilik yang dari panggung satu ke panggung yang lain. Bahkan hingga warawiri dari kota yang satu ke kota yang lainnya nih Besti. Popularitas Farel Prayoga tak hanya berhenti di situ saja. Wajahnya bahkan beberapa kali menghiasi layar kaca sebagai bintang tamu. Saking terkenalnya kala itu, Farel beberapa kali diajak collab oleh beberapa konten kreator, salah satunya Willy Salim. Tak sampai di situ, hidup Farel Prayoga berubah 360 derajat ketika ia dipercaya mengisi acara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77
di Istana Presiden. Dengan suara dan gaya jogetnya yang khas, Pharrell berhasil mengajak Presiden Jokowi dan para tamu undangan kala itu ikut berjoget dan bernyanyi. Ia kemudian mendapat kesempatan bertemu dan mengobrol langsung dengan Bapak Jokowi yang kala itu menjabat sebagai presiden. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Anu loh ya, nyanyi boleh, tapi jangan lupa belajar, ya. Siap. Jangan lupa juga sekolah terus sampai setinggi-tingginya, ya. Ya, pesan Pak Jokowi itu aja. Siap. Kalau sudah besar mau jadi apa kamu, Pharrell? Punya cita-cita apa? Penyanyi sukses. Penyanyi sukses, Pak, cita-citanya. Ingat pesan Pak Presiden, jangan sampai lepas sekolah. Terpantau sejak saat itu Pharrell Prayoga mendapat job manggung di kota yang satu berpindah ke kota yang lain. Jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini kita akan ada informasi yang gak kalah heboh dan ramai dibahas di jagat maya. Kira-kira ada siapa ya? So, jangan kemana-mana, tetap di Celebrity Fresh.